Assalamualaikum, kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah statistik dan saat ini kita masuk ke dalam materi korelasi. Baik teman-teman, kita saat ini akan membahas tentang korelasi. Apakah korelasi itu? Analisis korelasi adalah suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Hubungan korelasi ini terdiri dari dua, di mana bivariat korelasi dan multivariat korelasi. Di mana bivariat korelasi ini adalah analisis terhadap hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan kalau multivariat korelasi itu adalah di mana hubungan antara dua variabel bebas atau lebih dengan satu variabel terikat. Selanjutnya adalah pemahaman mengenai variabel bebas. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi dan disebut juga sebagai variabel independen. Biasanya di variabel independen itu adalah variabel X, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, di mana disebut sebagai variabel dependen. Selanjutnya adalah tujuan dari hipotesis korelasi, dari pengujian hipotesis korelasi. Tujuan pengujian korelasi ini adalah untuk membuktikan apakah benar hipotesis yang menyatakan antara variabel satu dengan variabel lainnya mempunyai suatu hubungan. Yang kedua adalah untuk menjawab apakah hubungan yang terjadi di antara variabel tersebut memiliki hubungan kuat, cukup, atau lemah. Dan tujuan yang selanjutnya adalah untuk memperoleh kejelasan dan kepastian yang dapat kita gunakan secara matematik apakah hubungan antara variabel tersebut itu mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak signifikan. Selanjutnya adalah untuk rumus korelasi ini adalah di mana diberi tanda R di mana sama dengan korelasi linier adalah N kali total XY dikurangi total X dikali total XY dibagi dengan akar dari N kali total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan, lalu dikalikan N kali total Y kuadrat dikurangi dengan total Y dikuadratkan. Di mana untuk melihat menghitung korelasi ini adalah yang dapat kita interpretasikan nanti bahwa interval dari koefisien ini adalah antara 0,80 sampai dengan 1, maka dikatakan hubungan sangat kuat. 0,60 sampai dengan 0,79 mempunyai hubungan kuat, sedangkan 0,4 sampai dengan 0,59 adalah cukup kuat, 0,20 sampai 0,39 adalah hubungan yang rendah, dan 0 sampai 0,199 adalah korelasi yang sangat rendah. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terikat X, yaitu variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman dari variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau dikatakan sebagai variabel dependen. Sedangkan semakin besar koefisien determinan menunjukkan semakin baik kemampuan X dalam menjelaskan Y, di mana koefisien determinasi ini rumusnya adalah R kuadrat. Jadi setelah kita menghitung korelasi, koefisien korelasi, maka rumus koefisien determinasinya adalah hasil dari koefisien korelasi tersebut adalah dikuadratkan. Selanjutnya adalah bagaimana sih tahapan pengujian hipotesis bivariat ini atau korelasi sederhana adalah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA atau H1 yang dimana atau sering juga disebut suatu penelitian.
Terus yang kedua adalah menentukan taraf nyata atau taraf signifikan sebesar 5% atau 1% tergantung dari apa bentuk penelitiannya. Umumnya dalam penelitian, dalam pendidikan dan sosial itu menggunakan taraf nyatanya sebesar 5%. Jika dalam bidang kedokteran sebesar 1%. Selanjutnya adalah memasuki data yang diperoleh dari sampel ke dalam rumus korelasi, dari rumus korelasi ke dalam rumus persen. Dapat data tersebut juga dapat diolah dengan bantuan program Excel atau SPSS yang nanti kita akan pelajari. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap hasil dari pengolahan data, baik yang dihitung secara manual maupun yang melalui bantuan program. Baik teman-teman, sekarang kita akan coba menghitung soal yang untuk menghitung koefisien korelasi, menghitung koefisien determinasi, dan bagaimana cara membacanya dari hasil perhitungan tersebut. Baik, teman-teman. Nah, ini ada data di mana data itu terdiri dari hasil kuesioner ya, di mana respondennya adalah sebanyak 12. Di mana penelitian itu adalah ada variabel X dan variabel Y. Nah, ini hasilnya adalah bahwa nilai variabel X untuk responden 1 adalah 60, variabel Y-nya adalah 450, variabel X untuk responden 2 70, 475, untuk responden 3 X-nya 75 dan Y-nya 450, dan responden 4 65 410 dan sampai responden ke-12 di mana X-nya adalah 85 dan Y-nya adalah 480. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah teman-teman, sebelum kita dalam menghitung atau mengisi dari tabel ini ya, untuk mencari korelasi, koefisien korelasi dan koefisien determinasi, maka kita diminta untuk membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat, di mana HA adalah adanya hubungan yang signifikan antara, di sini saya katakan bahwa X itu adalah motivasi dengan kinerja dosen adalah Y. Dan H0 adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X atau motivasi dan variabel Y, yaitu kinerja dosen. Sedangkan dalam statistiknya, hipotesisnya adalah R tidak sama dengan 0 dan R adalah sama dengan 0. Baik teman-teman, sekarang kita akan mengisi. Kita akan mengisi adalah nilai X kuadratnya adalah, kita kuadratkan nilai X-nya, kuadrat, dan nilai Y-nya adalah dikuadratkan nilai Y-nya kuadrat dan nilai X-nya. X kali Y. X dikali dengan Y. Oke, kita tinggal copy aja. Ini tinggal di copy. Saya akan sedikit perbaiki untuk tabelnya. Ya. Dan ini adalah totalnya dan kita juga harus menotalkan dari, ini saya copy aja, copy ya. Dan total dari X adalah seluruhnya setelah ditotalkan nilai X-nya adalah 885. Sedangkan nilai Y-nya totalnya adalah 5.640, total X kuadrat adalah 66.325, total Y kuadrat adalah 2.652.350.000, dan total XY adalah 416.825.000. Selanjutnya adalah kita mencari teman-teman. Kita mencari koefisien korelasi, yaitu kita mencari koefisien korelasinya. Ya, dengan rumus adalah R
XY sama dengan, tolong diperhatikan, N dikali total XY dikurangi dengan, ya, dikurangi dengan total X, dikali dengan total Y. Ya, yang di atas rumusnya seperti itu. Sedangkan yang di bawah adalah akar dari, kita kali dari bagian yang pertama adalah N kali total X kuadrat 66.325 ini dikurangi dengan total X dikuadratkan 885 kita kuadratkan. Setelah itu kita kurung tutup dan kita kalikan lagi dengan N kali total Y kuadrat dikurangi dengan total Y. Y ini dikuadratkan dan hasilnya berapa? Ya, baik. Ya, tolong diperhatikan ini adalah mencari, ya. Ini ada dua komponen teman-teman. Komponen N kali total XY dan komponen total X kali total Y. Jadi ada dua bagian, N kali total XY dikurangi dengan total X kali total Y. Baik, kita mulai. Ya adalah N. Ini dia N, ya, dikali dengan total XY. Ya, total XY berarti 416.825. Oke, dikurangi dengan, kita pergunakan kurung tutup karena ini untuk bagian kedua adalah total X, ya, dikali dengan total Y. Dikalikan dengan total Y. Nah, maka dapatlah nilai 10.500 untuk di bagian atasnya. Di bagian di bawah adalah, tolong diperhatikan ini akar, ya, akar berarti sama dengan, ya, sama dengan SQRT itu adalah kuadrat kurung buka untuk melakukan pekerjaan ini, ya, untuk melakukan perkalian yang di bawah. Kurung buka kedua adalah untuk mengerjakan bagian yang pertama, N kali X kuadrat, N kali total X kuadrat dikurangi total X dikuadratkan, ya, kali total X dikuadratkan. Kurung buka lagi, ya, untuk mengerjakan yang pertama, ya, bagian pertama yang sisi kirinya N kali total X kuadrat. Jadi N ini N dikali dengan total X kuadrat, kurung tutup, ya, dikurangi dengan, ya, dikurangi dengan total X kuadrat, total X dikuadratkan, total X dikuadratkan, kurung tutup. Oke, kurung tutup. Lalu dikali, ya, kurung buka, ya, untuk mengerjakan bagian yang sisi kanan ini. Kurung buka lagi adalah untuk bagian sisi kiri yang kedua ini adalah N kali total Y kuadrat, ya, kurung tutup dikurangi dengan total Y dikuadratkan, total Y kita kuadratkan, kurung tutup lagi, kurung tutup, itu udah hitam berarti sudah kekurung untuk semuanya, enter. Nah, ya, enter. Dan ini hasilnya adalah merupakan pembagian bagian atas dan bagian bawah. Ini tolong diperhatikan. Yang di atas dibagi dengan yang di bawah. Itu dia. Ya, ini karena saya bulatkan belakang koma, 3 angka di belakang koma, karena angka yang keempatnya adalah di atas 5, maka yang angka 3-nya dia akan naik ke atas, yaitu menjadi nilai 4. Menjadi nilai 4. Ya, sekarang saya hapus. Oke, karena sudah ada nilainya yang di sebelah kiri tadi. Oke, sekarang kita mencari koefisien determinasinya.
Ya, determinasinya adalah bahwa rumusnya, oke, saya kebawakan bahwa rumusnya adalah, nah, n kuadrat. Jadi kuadrat dari koefisien korelasi, ya, kuadrat dari koefisien korelasi. Jadi sama dengan kuadrat dari ini, ya, baru dipangkat 2. Ops. Nah, itu dia. Tapi saya butuh 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma. Nah, itu dia. 3 angka di belakang koma. Jadi nilainya adalah sama 0,6468. Jadi nilai koefisien determinasinya adalah kuadrat dari koefisien korelasi. Ya, selanjutnya adalah, ini saya hapus. Selanjutnya adalah kita mencari, ya, apakah kaidah keputusan yang kita ambil ini, tolong diperhatikan, adakah hubungan yang signifikan antara variabel X motivasi dengan variabel Y kinerja dosen. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X motivasi dengan variabel Y kinerja dosen. Caranya seperti apa untuk mengetahui apakah keputusan dari hipotesa yang kita buat itu HA atau H0? Ya, HA atau H0 adalah, adalah kita melihat dari tabel R, produk momen. Dari L, produk momen. Dalam soal, kita tetapkan bahwa taraf signifikannya adalah 5%. Tapi bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mencarinya adalah kita bawa untuk melihat nilai N-nya adalah dengan cara bahwa DK sama dengan N min 2, ya. Adalah DK-nya adalah N min 2, ya. Di mana N itu adalah banyaknya data dikurangi 2. Banyaknya data tadi dari soal adalah respondennya sebanyak 12 dikurangi dengan 2. Maka inilah, ya, N-nya kita lihat adalah di angka N-nya adalah 10. Nah, karena taraf signifikannya adalah 5%, maka nilainya adalah 0,632. R tabelnya kita dapat 0,632. Sedangkan R hitungnya adalah kita mendapat adalah 0,648. 0,684. Ya, R hitung. Sedangkan R tabelnya adalah 0,632. Bagaimana kita dalam mengambil keputusan dari apa yang telah kita cari? Ya, kaidah keputusannya adalah ini. Ya, kaidah keputusannya adalah, tolong diperhatikan, jika R hitung lebih kecil, R hitung yaitu adalah ini 0,684 lebih kecil dari R tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak signifikan. Namun jika R hitung lebih besar atau sama dengan R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita lihat teman-teman. H itu apa? R hitungnya adalah 0,684 dan R tabelnya adalah 0,632. Ini artinya bahwa R hitung adalah lebih besar dari R tabel. Artinya di sini R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H0 ditolak. Bagaimana keputusannya? Maka dikatakan karena R hitung, ya, sebesar 0,684 dan dibandingkan dengan R tabel yang sebesar 0,632 lebih kecil, maka dikatakan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya bahwa motivasi dosen mempunyai hubungan secara signifikan terhadap
kinerja dosen. Ya, di mana motivasi dosen mempunyai hubungan secara signifikan terhadap kinerja dosen. Selanjutnya adalah kita kembali ke koefisien determinasi. Ya, bagaimana nih koefisien determinasinya adalah 0,468. Bagaimana hubungan antara X dan Y-nya? Maka kita bisa melihat atau bisa kita interpretasikan dengan kita melihat tabelnya. Adalah di dia tabelnya. Nah, ini tabelnya adalah tadi mendapat 0,468. Maaf, tabelnya adalah 0,468. Maka ini artinya bahwa tingkat hubungan ya antara variabel X terhadap variabel Y adalah cukup kuat. Kenapa? Karena dengan interval 0,40 sampai 0,59 maka tingkat hubungannya adalah cukup kuat. Ya, demikian teman-teman untuk perhitungan kita secara manual. Bagaimana cara kita melakukan perhitungan dengan cara Excel? Ya, di mana dengan cara aplikasi Excel-nya. Baik, ini maaf ini sudah terisi, saya hapus. Baik teman-teman, ini soalnya sama. Ya, bagaimana cara mempergunakan dengan cara aplikasi Excel itu sendiri, kita bisa mencari korelasi. Dengan cara bagaimana? Baik teman-teman, dalam aplikasi Excel ini ya kita masuk ke dalam data ya, ini data. Nah, kita lihat data analisis. Ya, data analisis kita ambil, kita klik ya. Karena kita mencari korelasi, maka kita klik korelasinya ya, klik korelasi oke. Ya, mana yang mau kita range ya, mana yang mau kita cari korelasi? Korelasinya adalah X dan Y. Maka kita range, kita blok X dan Y. Ya. Terus dari label ini kita contreng. Kenapa kita contreng teman-teman? Karena tadi X dan Y kita bloknya tuh kita mengikuti X dan Y. Ya, kita mengikuti X dan Y. Selanjutnya kita adalah untuk outputnya. Mau letakkan di mana? Nah, mau letakkan di sini ya, di sini. Letakkan, kita mau letakkan di sini. Ya, langsung kita oke. Nah, oke. Baik, ini saya pengen 3 angka di belakang koma. Ya. Koefisien korelasi ya, koefisien korelasinya antara hubungan X dan Y adalah 0,684. 0,684. Kita lihat apakah sama dengan R yang kita hitung tadi. Kita lihat R yang kita hitung adalah 0,684 dan R ini adalah 0,684. Jadi berarti apa yang kita kerjakan secara manual dan sama dengan aplikasi Excel-nya, berarti perhitungan kita benar. Selanjutnya adalah kita menggunakan aplikasi SPSS. Bagaimana perhitungan aplikasi SPSS? Baik teman-teman, adalah kita menghitung dengan, nah kita buka nih SPSS-nya. Bagaimana cara mengerjakannya teman-teman? Cara mengerjakannya adalah pertama kali yang kita isi adalah variabel view-nya. Variabel view-nya adalah kita ya, yang pertama adalah nilai X, yang kedua adalah nilai Y. Ya, ini adalah berbentuk numerik dengan panjangnya untuk kapasitasnya adalah 8, desimalnya 2. Di sini saya 0 aja karena nggak ada koma-komaan. 0, di mana variabel X-nya itu tadi diberi nama motivasi dan variabel Y adalah kinerja dosen. Kinerja
dosen. Oke, lalu measure-nya adalah udah. Selanjutnya adalah setelah kita ini mengisi variable view ini, mengisi ini semua, kita baru masuk ke data view-nya. Yang mana yang kita isi? Nah, X dan Y ini kita isi yaitu sesuai dengan angka-angka dari variabel X dan Y pun angka-angka untuk variabel Y. Kita tinggal mengcopy aja dari Excel-nya tadi. Ya, dari Excel-nya kita copy. Oke. Ini kita copy. Udah. Setelah itu, setelah kita mengcopy, baru kita menyelesaikan menganalisanya dengan aplikasi SPSS dengan cara analyze, ya, korelasi, oke, bivariate karena terdiri dari dua variabel, oke, variabel X dan variabel Y. Kita klik, oke, motivasi dan kinerja ini variabel X dan Y kita pindahkan, ya, kita pindahkan. Oke, kita pindahkan. Setelah itu langsung kita oke. Nah, hasilnya keluar seperti ini. Ya, hasilnya keluar korelasi. Ya. Jadi, motivasi dan kinerja dosen mempunyai korelasinya sebesar 0,684. Begitu juga kinerja terhadap motivasi adalah 0,684. Sama dengan apa yang kita sudah hitung secara manual, yaitu sebesar 0,684 secara manual dan 0,684 secara aplikasi Excel dan secara selanjutnya adalah 0,684 dengan cara SPSS. Ya, baik teman-teman, demikian langkah-langkah pengerjaan dalam mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan bagaimana kita menyimpulkan, menginterpretasikan dari hasil yang telah kita buat. Baik, demikian teman-teman. Demikian penjelasan materi kita saat ini tentang korelasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya langsung ke saya. Demikian teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.